Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh terus datang untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang suci, kudus, bersih di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mau mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu hari ini. Engkau izinkan kami hidup dan boleh beribadah kepadamu di minggu pagi hari ini. Namun kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan, kelalaian, berdosaan kami yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Di dalam perkataan, perbuatan, tindakan kami hari demi hari. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa kejahatan yang kami akui dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 121 ayat yang pertama sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, umat-Mu, yang beribadah, yang menghadap Tuhan. Dan kami juga ingin mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membimbing, menuntun kami ketika kami mendengar suara Tuhan. Ajarlah kami dan tuntunlah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang kita ambil di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 133 adalah Mazmur yang merupakan kumpulan dari suatu nyanyian kenaikan. Di dalam firman Tuhan dituliskan nyanyian ziarah Daud. Hal ini ingin memberikan suatu gambaran yang di mana si pemazmur ingin memberikan suatu gambaran komunitas yang indah muncul pada suatu kumpulan himne dan doa di mana pembaca diundang untuk memuji, meratapi, merenungkan masa lalu, dan berkumpul bersama untuk beribadah. Jadi Mazmur singkat ini umumnya dianggap sebagai Mazmur hikmat, merayakan keluarga dan komunitas yang di mana di zaman Perjanjian Lama diperkirakan ini berfungsi untuk mendorong persekutuan di antara peziarah yang bepergian ke Yerusalem untuk merayakan pesta, festival, atau sebagai seruan untuk persatuan di antara suku-suku utara dan selatan. Jadi bagaimana kita melihat teks ini pada hari ini? Bapak Ibu, di ayat pertama dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ingin memberikan suatu terjemahan literal dari ayat ini yang dapat dikatakan nyanyian kebangkitan. Yang dikatakan sungguh alangkah baiknya, tov, dan indahnya. Menarik di sini dikatakan kata tov, baik, dan kata hine. Tov, kita sering mendengar kata itu baik yang tertulis di dalam
kitab Kejadian, khususnya pasal 1. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan mengatakan, sungguh baik. Tov. Kedua juga ada kata yang menarik untuk kita bisa pelajari, yaitu kata naim. Kata naim ingin menunjukkan suatu kesenangan yang ada di dalamnya. Kita membaca teks ini diterjemahkan dengan kata indah. Yaitu suatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Sungguh alangkah baiknya dan menyenangkannya apabila saudara-saudara tinggal diam bersama dalam kesatuan. Jadi sesuatu yang baik dan menyenangkan apabila kita bisa dapat tinggal bersama dalam kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh tinggal di dalam kesatuan, baik di dalam pertemanan, di kantor, di rumah, dan dimanapun kita berada. Tetapi saya ingin memberikan suatu penggambaran lain yang ingin menyatakan bahwa ketika kita hidup bersama, gitu kan, kita tinggal bersama, belum tentu menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kesatuan. Ketika kita dalam suatu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, bahkan mungkin kakek, nenek, yang di mana tinggal dalam suatu rumah dan belum tentu di dalam rumah tersebut mencerminkan adanya kesatuan. Bisa tinggal bersama-sama, tetapi hati satu sama lain menjauh, hati satu sama lain dalam kehidupan bersama, mereka saling menjelekkan. Apakah bisa? Ya, itu bisa terjadi di dalam satu rumah. Itu bisa terjadi di dalam satu kantor. Antara teman kantor satu dengan yang lainnya, itu bisa saling bermusuhan. Tetapi bisa tinggal dalam satu kantor? Bisa. Bisa tinggal bersama? Tentu bisa. Bapak, Ibu, tinggal, diam bersama, belum tentu menunjukkan kesatuan. Jadi apa yang dimaksud dengan kesatuan di sini? Apa yang dimaksud dengan kesatuan di sini? Di ayat yang kedua dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pada saat si pemazmur menuliskan pada ayat 2, dia memberikan suatu paralelisme. Adanya suatu persamaan yang ingin dikatakan di kata pertama, yaitu seperti. Jadi hal yang baik, hal yang indah, yang dimana itu tinggal diam bersama dalam kesatuan, dalam kerukunan, maka itu diibaratkan seperti minyak, seperti minyak semen, seperti minyak. Minyak, Bapak Ibu, di dalam budaya Israel ini menggambarkan bahwa minyak melambangkan suatu ketenangan. Minyak melambangkan suatu kesegaran. Ketika ada seorang tamu datang ke rumah seseorang, maka si tuan rumah menuangkan minyak di kepala tamu tersebut, dan minyak itu akan memberikan kesegaran. Minyak itu memberikan ketenangan kepada si tamu.
minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan dari janggut meleleh mengalir ke leher. Jubah. Gambaran ini ingin memperjelaskan bahwa minyak tidak hanya tinggal di atas kepala yang memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, tetapi minyak itu perlu mengalir. Perlu mengalir sampai ke leher jubahnya. Jadi ketika ada suatu ketenangan, ada suatu kesegaran di dalam orang yang menerima tuangan minyak dari tamu, maka dapat dikatakan inilah adalah suatu bentuk pengurapan. Ini adalah suatu bentuk pengudusan. Si tuan rumah memberikan penghormatan kepada si tamu. Dengan kata lain, si tuan rumah memberikan penghargaan kepada si tamu. Memberikan suatu tempat yang khusus. Bahasanya menguduskan, memberi tempat yang kudus. Menguduskan, memberikan tempat yang terpisah. Untuk diberikan suatu penghargaan, diberikan penghormatan. Itulah yang dikatakan baik dan indah, di mana tinggal, diam bersama dalam kesatuan atau kerukunan. Selain itu, apa yang baik dan indah atau menyenangkan yang tinggal bersama dalam kesatuan itu diibaratkan pada ayat yang ketiga adalah seperti juga embun Gunung Hermon. Bapak, Ibu, embun dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata tal. Jika kita diberikan gambaran bahwa embun yang ada di Gunung Hermon itu tidak hanya tinggal di atas, tetapi turun. Gambarannya adalah turun mengalir ke atas gunung-gunung Sion. Kita memberikan suatu gambaran yang lain, Bapak Ibu. Kalau ada embun di atas ya dari Gunung Hermon, mengalirnya, turunnya, kemudian ke atas gunung-gunung Sion. Ada hal yang menarik di sini. Nah, kalau ini dari atas turun, kemudian ini ke atas lagi. Kita mengetahui Bapak, Ibu, Saudara sekalian bahwa di daerah Israel itu adalah daerah yang gersang. Dengan kata lain, hendak dijelaskan bahwa ketika embun dari Gunung Hermon itu turun mengalir ke gunung-gunung yang lain, ke tempat-tempat yang lain, maka itu memberikan kelembaban. Yang dimana kelembaban itu terjadi di daerah-daerah yang kering. Dan ini memberikan simbol kehidupan yang dibutuhkan dari tanah-tanah yang kering. Berkat yang dari Gunung Hermon itu mengalir turun dan bisa memberkati gunung-gunung yang lain. Tempat-tempat yang lain. Ini adalah bentuk paralelisme sinonim yang sering juga ada di dalam kitab suci Ibrani. Seperti di dalam Ulangan 32 ayat 2, 2 Samuel 1 ayat 21, dan Ayub 38 ayat 28. Nah, ini adalah paralelisme juga
yang terjadi seperti minyak zaitun yang disiramkan memberikan ketenangan dan kesegaran kepada para pengunjung, para tamu. Saya ingin memberikan suatu penjelasan yang lain bahwa nyanyian ini adalah nyanyian kenaikan, nyanyian ziarah di mana para umat Tuhan dari berbagai wilayah Israel datang ke bait Tuhan, datang ke bait suci, ke Yerusalem untuk mereka bisa merayakan ibadah bersama. Mereka bisa berpesta di dalam ibadah tersebut. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita dapat menggambarkan bagaimana banyak orang, bagaimana banyak keluarga berbondong-bondong datang bersama ketika di dalam perjalanan. Mereka bertemu satu dengan yang lain dan menyanyikan nyanyian ziarah ini. Untuk mereka datang ke Yerusalem bersama-sama. Dan mereka ketika datang bersama-sama, tadi saya mengatakan bertemu antara orang satu dengan yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain. Dan mereka bertemu dengan bahasa yang lain. Maka alangkah baiknya dan indahnya. Di sini dikatakan tinggal bersama. Jadi ketika ada pertemuan itu satu dengan yang lain, mereka bercengkerama. Mereka saling berbicara. Apakah seperti itu saja? Tidak. Mereka saling memberkati. Minyak yang baik itu meleleh turun. Jadi ini adalah suatu gambaran ingin memberkati satu sama yang lain. Dengan demikian ini menjadi suatu komunitas. Suatu komunitas yang saling memberkati. Maka dengan demikian mereka sedang tinggal bersama dalam kesatuan. Jadi tinggalnya ini adalah tinggal dalam kesatuan yang saling memberkati. Saling memberkati, Bapak, Ibu. Maka jika ini saling memberkati, kita implikasikan pada saat ini adalah ketika kita datang ke gereja, kemudian kita bertemu dengan umat Tuhan yang lain untuk datang beribadah bersama, maka janganlah kita hanya say hello saja, bercakap-cakap. Tapi datanglah kita memang tidak hanya dalam hati, tetapi juga di dalam suatu komunitas yang sungguh-sungguh indah. Tidak hanya berbicara saja, tetapi saling melayani. Saling bergandengan tangan. Dan ini akan memberikan suatu refleksi kepada kita ketika kita sudah datang bersama-sama dan bertemu dengan umat Tuhan yang lain untuk beribadah bersama. Dan kita juga di dalam satu gedung, di dalam satu gereja, di situ kita memuji Tuhan. Dan apakah sikap kita dengan satu di antara yang lain bersama-sama? Atau kita memuji Tuhan hanya untuk memuji Tuhan, kita dengan Tuhan saja? Mazmur ini memberikan suatu penjelasan bahwa cinta kita kepada Tuhan juga cinta kita kepada sesama. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengasingkan diri. Saya mengatakan demikian. Kita
kadang atau bahkan sering mengasingkan diri kita dengan umat Tuhan yang lain ketika kita beribadah. Kita sering mengasingkan diri bersama keluarga, di dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah yang di mana kita kurang bertegur sapa, kita kurang memberikan penghormatan kepada orang tua, kita kurang memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Kita tidak dalam kesatuan. Kita tidak rukun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bahkan kadang saya melihat ketika orang mau berangkat untuk beribadah ke gereja, itu keluarga kadang berantem terlebih dahulu. Ayo cepet, nanti telat, Bapak ini gimana? Berangkat itu sudah dengan kericuhan. Berangkat ke gereja, beribadah ke gereja, dengan hati memarahi satu dengan yang lain. Memarahi suami, memarahi istri, memarahi anak, memarahi orang tua. Datang ke gereja tidak dengan suatu ketenangan, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Tidak ada kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nyanyian ini mengajarkan kepada setiap umat Israel, datanglah ke bait suci, datanglah ke bait Tuhan dengan ketenangan hidup, dengan kesenangan hidup, tidak hanya dengan diri sendiri saja, tetapi mengajak orang lain. Dan orang lain juga mengajak kita. Dengan kata lain, kita bergandengan tangan. Kita sedang saling memberkati. Memberkati. Karena ini akan memberikan syukur kepada kita. Kita bersyukur ketika kita mendapatkan kondisi kita yang baik. Lihatlah, kita datang kepada Tuhan. Kita harus merayakan itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus merayakan setiap kehidupan kita. Kita saling menghargai, menghormati, memberikan tempat orang lain secara khusus di rumah kita. Setiap tamu orang lain kita berikan tempat yang khusus di dalam kehidupan kita, di dalam kantor kita, untuk kita bisa tinggal bersama dalam kesatuan, tinggal bersama dalam kerukunan. Jadi dengan demikian, hal ini akan mengeliminasikan, menjauhkan kita dengan keegoisan di dalam hidup kita. Hal ini akan menjauhkan kita dengan kesewenang-wenangan yang bisa kita lakukan. Kita akan jauh dari sikap kesombongan. Maka, Pak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu ada bersyukur. Dengan kata lain, bersyukur sangat berkaitan di dalam bahasa Ibraninya dengan lutut. Maka ketika kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, ada kerendahan hati di dalam diri kita. Kita memberikan kerendahan hati. Tidak ada kesombongan ketika kita menyambut orang lain. Untuk masuk di dalam kehidupan kita, untuk bertamu di dalam rumah kita, untuk masuk di dalam kantor kita. Ada namanya keramah tamahan. Ada namanya kebaikan di dalamnya. Dan itu indah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
Saya ingin memberikan suatu refleksi bagi kita bahwa berkat Tuhan, yaitu embun Gunung Hermon. Berkat Tuhan adalah minyak yang baik. Itu tidak hanya berhenti di dalam kehidupan kita, tetapi itu bisa dirayakan, bisa dinikmati, bisa menenangkan, bisa menyenangkan orang lain, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mengalami kesusahan. Kita tidak jauh dari mereka. Sehingga berkat Tuhan itu untuk selama-lamanya sering disalahartikan untuk kehidupan berikutnya. Tetapi selama-lamanya adalah Bapak Ibu, bahwa berkat itu bisa diteruskan jauh. Orang lain bisa menikmati berkat kita. Dan orang itu bisa meneruskan berkat kita ke orang lain lagi. Maka itu akan sejauh mungkin untuk bisa dinikmati banyak orang. Bisa dinikmati umat Tuhan yang lain. Kita jangan egois, Pak Ibu. Kita jangan sombong. Hidup kita itu tidak lama. Hidup kita sebentar. Tuhan memakai kita seperti minyak yang baik. Tuhan memakai kita seperti embun Gunung Hermon yang bisa memberikan kelembaban, memberikan berkat, ketenangan, sukacita bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, yang dimana Tuhan mengajar kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Seperti minyak yang baik, tidak hanya berhenti di atas kepala, tetapi meleleh. Seperti embun Gunung Hermon, yang tidak hanya berhenti di Gunung Hermon, tetapi juga turun, mengalir ke gunung-gunung yang lain. Biarlah berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan sediakan berikan kepada kami, itu juga bisa dinikmati banyak orang di sekeliling kami. Kami masih jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami masih kurang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami masih banyak melakukan perbuatan dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami ingin bertobat. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami boleh tinggal bersama, tidak hanya dalam Tuhan, tapi juga kami tinggal bersama-sama dengan yang lain. Kami tinggal dalam kesatuan, kami boleh menghargai, kami boleh saling mengangkat, kami boleh saling memberikan ketenangan dan kesenangan bagi orang lain. Berkati kami Tuhan, kami boleh bergandengan tangan, menuju bait Tuhan, beribadah bersama Tuhan di sepanjang langkah-langkah hidup kami, yang dimana itu adalah tempat, waktu juga kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah nafas kami sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Biarlah sikap hidup kami sebagai hal yang indah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah setiap kehendak-Mu dalam terjadi kepada kami semua. Dan kami menutup doa ini dengan satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Persembahan akan diberikan, mari kita menyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Baik, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri untuk kita ucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu. Engkau anugerahkan napas hidup bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami boleh hidup dan boleh beribadah hari ini bersama Dikau. Kami bersyukur telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan juga bersyukur karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui anak-Mu, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, dikabarkan, diberitakan, mendapat tempat yang layak di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik,
di dalam perjalanan hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anakmu, Pastor Bobby dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kami semua yang hari ini, Tuhan izinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau menilik hati kami masing-masing pribadi. Jamah kami, supaya firman-Mu boleh kami lakukan dengan giat di dalam pekerjaan, pelayanan kami, di rumah tangga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami supaya kami juga terus menjaga kerukunan hidup di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam persekutuan kami, di dalam kehidupan kami, selama Tuhan izinkan kami ada sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuduskan berkati gereja ini. Biarlah gereja ini terus bersatu, diam dengan rukun di dalam penata layanan, baik yang ada di kota maupun di daerah-daerah. Biarlah kami semuanya melakukan tugas penata layanan ini hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, dan tidak menebar fitnah, kekacauan, perpecahan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Melainkan kehadiran kami memberikan rasa damai, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Engkau menolong seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan izinkan melayani di gereja GPI ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah hikmat, otoritas, wibawa Tuhan ada pada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, seluruh umat-Mu, anggota gereja di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, dengarkan setiap keluh kesah mereka, seruan dan doa mereka kepadamu. Di tengah-tengah himpitan ekonomi, tekanan hidup dari berbagai masalah yang mereka alami. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi jalan keluar satu-satunya bagi anak-Mu, menjadi jawaban satu-satunya dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lari ke hal-hal yang lain, tidak mengandalkan kekuatan yang lain, melainkan mereka berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu. Karena Engkaulah Sang Gembala Agung yang baik, yang sanggup menopang, menolong, menjawab kami anak-anak-Mu sesuai dengan waktu-Mu dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kebutuhan daripada seluruh umat-Mu di tengah pandemi ini. Juga Tuhan kiranya Engkau cukupkan bagi mereka, sehingga mereka terus bertahan dan terus percaya, beriman bahwa Tuhanlah Sang provider bagi anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka terus menyatakan kuasa kasih-Mu dimanapun mereka berada, menjadi pemberita-pemberita Injil yang handal di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, di rumah mereka masing-masing atau di hospital pada hari ini. Kiranya juga Tuhan Engkau melawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja-Mu sendiri. Terutama mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama mereka untuk menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pengurus Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak di dalam menata layani pelayanan Tuhan, baik di gereja, di kesehatan, di pendidikan, secara holistik. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka damai sejahtera, berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Sehingga dengan itu mereka terus dipakai Tuhan menjadi alat yang efektif untuk menata layani pekerjaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan, karuniakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati, jaga, lindungi bangsa kami dari segala ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Biarlah Tuhan sendiri akan menjadi benteng perisai untuk menjaga, mengontrol bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan juga kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka untuk dapat menjalankan roda pemerintahan bangsa kami dengan benar, dengan jujur, dengan adil, merata di seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Karena bangsa kami adalah bangsa yang majemuk di dalam kehidupan bermasyarakatnya ya Tuhan. Oleh kami berdoa Tuhan tolong sehingga semua apapun yang dikerjakan pembangunan di bangsa ini biarlah dilakukan secara adil merata di seluruh negeri ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk proses vaksinasi di bangsa ini juga Tuhan berkati
penyediaan vaksin juga Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, merata, dan pada akhirnya bangsa ini boleh keluar lepas daripada pandemi ini dan boleh menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, terkendali di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap permohonan kami, seruan doa kami masing-masing pribadi. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat untuk mendengarkan dan menjawab setiap permohonan dan doa kami kepadamu. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, supaya kita tetap hidup rukun bersatu dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup